Baik, kita akan masuk ke bagian pertanyaan nomor 4. Apa yang akan terjadi pada balon berisi helium yang dilepaskan udara? Apakah akan berkembang atau menyusut? Akankah berhenti naik pada ketinggian tertentu? Ya, jadi kalau misalkan balon yang naik ke udara, ya, itu memiliki eh, misalnya kayak gini ya, balon kena istilahnya kalau kita bicara soal balon ya, saya gambarkan balon di sini. Misalkan balon yang naik ke udara ini, udara yang ada di dalam ya helium yang ada di dalam itu apa namanya temperaturnya itu seragam. Jadi istilahnya temperatur di dalam sini sama semua. Maka tekanan udara tidak dapat seragam karena lapisan bawah ya dari balon itu menopang berat semua udara di atasnya. Anda pernah memahami ini ketika belajar tentang fluida. Jadi udara yang ada di sini, helium yang ada di sini, itu menopang helium yang ada di atas, tentu saja karena ditarik oleh gravitasi. Karet pada balon yang biasa itu mudah diregangkan dan berkontraksi sampai tekanan dan interior atau di dalam balon dan eksterior itu hampir sama. Jadi ketika balon naik, balon itu mengembang. Karena kalau ketika dia naik, dia akan istilahnya menyebabkan si tekanan yang di dalam ini akan istilahnya selalu berusaha untuk sama dengan tekanan di udara, maka dia akan menekan keluar gitu ya. Jadi balonnya mengembang. Ini adalah ekspansi yang isotermal dengan P dan menurun saat V meningkat ya. Jadi istilahnya P itu kan kita punya untuk gas ideal untuk PV NRT. Karena helium pada balon gas itu tidak berubah jumlahnya dalam gas, R ini ketetapan gas, T adalah temperatur dianggapnya sama, maka ketika dia naik gitu ya, dilepaskan ke udara, maka semestinya P-nya itu turun ya. Kalau kita berbicara soal fluida di atas, karena P turun, maka volumenya sudah harus naik ya, karena untuk menjaga ini tetap konstan. Jika dinding karet sangat kuat, pada akhirnya balon akan mengandung helium pada tekanan yang lebih tinggi daripada udara di luar, tapi pada densitas yang sama. Sehingga suatu ketika mencapai ketinggian tertentu, eh, balon itu akan naik di dalam sini akan naik sama seperti yang ada di luar, sehingga lama kelamaan balon itu akan berhenti naik sampai heliumnya itu bisa keluar dan kemudian dia turun ke bawah. Ya, berikut pembahasan untuk nomor 4. Nomor 5, sebuah bencana diisi dengan gas pada kesetimbangan tekanan dan suhu. Bisakah semua molekul gas dalam bencana memiliki kecepatan yang sama? Ya, bisa. Karena kemungkinan ini jelas tidak bertentangan dengan deskripsi tentang gerakan gas. Jika bencana berisi lebih dari beberapa molekul gitu ya, sangat tidak mungkin semua akan memiliki kecepatan yang sama. Tabrakan akan membuat kecepatannya menyebar menurut hukum distribusi Boltzmann. Ini kita tidak pelajari secara detail ya tentang distribusi Boltzmann, yaitu fungsi distribusi yang menggambarkan bagaimana molekul gas itu tersebar dalam suatu daerah. Nah, karena di sini kesetimbangan tekanan dan suhunya terjadi, maka dia akan secara rata-rata dia akan bisa memiliki kecepatan yang sama seperti pada saat kita membahas tentang VRMS. Ya, berikut pembahasan untuk kelima.